trigonometri. Sekarang kita fokus dulu di fungsi aljabar ini ya, di fungsi aljabarnya gitu. Sebagai teori dulu ya, nanti kita dalam prakteknya. Oke, peta konsepnya ini asimtot fungsi aljabar dan peta konsepnya. Oke, nah selanjutnya agar kita bisa menemukan nanti ya, ini kompetensi dasar ya, materinya dan pengalaman belajarnya ya. Jadi menjelaskan asimtot ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan asimtot baik datar maupun tegak, baik fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri gitu ya. Nah, agar bisa memahami dengan baik ya apa pengertian dari asimtot itu, maka kita pahami dulu satu bentuk fungsi seperti ini. Misalnya diberikan sebuah ini, muncul pertanyaan, bagaimana menentukan limit-limit tak terhingga dari fungsi bentuk limit X mendekati 2 1 per X kurang 2 ya kan, muncul pertanyaan. Nah, kalau kita lihat sepintas, kalau ini kita substitusikan 2 ini ke fungsi substitusi langsung, maka kita ketemu bentuk 1 per itulah 1 per 0 ya. Nah, dalam bentuk limit ya dia tak hingga ya, tak hingga karena kita bicara limit. Artinya 1 per 0 itu bukan berarti 1 dibagi 0 ya, tapi 1 dibagi bilangan yang dekat dengan 0 karena di sini dekat dengan 2. Tetapi apakah memang limitnya ada? Ya, nah, kita harus cek dulu limit kiri dan limit kanannya. Ya. Kalau sama-sama positif tak terhingga, berarti limitnya ada. Tapi kalau berbeda, berarti limitnya tidak ada, kan gitu ya. Nah, gitu dia. Caranya, maka kita coba selidiki dulu ini dengan membuatkan tabel ya, yang menyatakan hubungan antara X dan fungsi itu tadi. Menyatakan hubungan antara X dan 1 per X kurang 2 itu, ya kan. Nah, yang ini ya, ini ya, untuk kita selidiki dulu mendekati 2 itu dari kiri ya, dari kiri ya. Kalau dari kiri ini nilainya toh. Jadi misalnya X-nya itu kita isi 1,75 ya. Kalau diperhatikan X ini kan ya, diperhatikan nilai-nilai X ini kan 1,75, 1,80, 1,85, 1,90 sampai ini. Ini kan nilai-nilai X ini sudah jelas ini ya, mendekati 2 ya, semakin besar ya, berarti dari kiri ke kanan semakin besar ya. Jadi kalau ini garis bilangan di sini 2 ya kan, maka nilai-nilai di X itu dari sini kan, dari kiri mendekati 2 itu maksudnya ya. Nah, gitu. Itu jadi dari kiri ke kanan, sehingga dia bentuk limitnya X mendekati C, ada tanda negatif di sana ya, pangkat negatif artinya mendekati C dari kiri atau mendekati 2 dari kiri gitu kan. Nah, ketika dihitung ini saya sudah hitung dengan Excel ya. Nah, ini bilangan ini perhatikan, negatif 40.000, negatif 50.000 gitu kan, negatif 66.667 begitu ya. Artinya hasilnya itu menjadi bilangan yang sangat kecil gitu ya. Nah, kesimpulannya kalau nilai X-nya mendekati 2 dari kiri limit itu, maka nilainya mendekati bilangan yang sangat kecil ya, atau mendekati bilangan tak terhingga negatif. Maka limit X mendekati 2 dari kiri untuk 1 per X kurang 2 itu hasilnya adalah negatif, tak terhingga, semakin kecil dia. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita cek kalau mendekatinya dari kanan. Nah, ini limit X mendekati C pangkat positif ya, atau mendekati dari kanan, atau langsung dengan fungsinya limit X mendekati 2 dari kanan, bentuk fungsi 1 per X kurang 2 itu berapa. Nah, kita cek lagi tabelnya, kita hitung. Nah,
ini tabelnya, gitu kan. Nah, ini. Kalau kita perhatikan ini X-nya, maka kan dia mulai dari 2,25 turun ya menjadi 2,2, turun 2,15, turun 2,1, turun 2,01, turun 2,01 gitu ya, sampai dekat dengan 2,0. Nah, kalau kita amati ya, kalau katakanlah ini garis bilangan ya, di sini angka 2, maka nilai-nilai X ini bergerak ini dari 2,25 di sini kan menuju 2. Ya, mendekati 2 dari kanan, gitu kan. Nah, ketika kita hitung nilainya ya, ini perhatikan ya. Ketika kita hitung nilainya ini mulai dari 4.000, 40.000, 50.000 sampai besar sekali. Jadi kita simpulkan ya, limit X mendekati 2 dari kanan 1 per X kurang 2 itu positif tak terhingga, semakin besar dia nilainya. Ini tadi negatif tak terhingga gitu. Nah, dari sini kita bisa buat kesimpulan ya, bahwa ini berdasarkan tabel di atas tampak bahwa tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal untuk menyatakan limit X mendekati 21 per X kurang 2 itu tak terhingga ya, salah dia. Memang tidak ada nilai limitnya ya, ini karena ada 2 nilainya, satu positif ya, satu negatif. Ini tidak ada. Jadi limit X mendekati 21 per X kurang 2 tidak ada. Tetapi limit kirinya ada, limit kanannya ada. Limit kirinya negatif tak terhingga dan limit kanannya positif tak terhingga. Tidak sama nilai limit kiri dan limit kanan. Berarti limit fungsi itu di 2 tidak ada. Tetapi limit kirinya ada, limit kanannya ada. Itu ingat kembali konsep limit ya. Satu limit dikatakan ada, ya kan gitu ya. Kemarin dalam konsep limit itu kan begitu ya. Gini ya, limit ya. Nah, X, saya ulang-ulang lagi nih ya, mendekati C dari Fx gitu kan. Fx itu sama dengan, katakanlah ada nilainya L ya. Nah, C ya. Itu kan ada penjelasannya kemarin, jika dan hanya jika atau limit ya. Limit X mendekati C dari kiri dari fungsi itu, gitu kan? Nah, gitu. Sama dengan limit dari kanan, ya, limit dari kanan fungsi itu mendekati C, nah, itu, dan nilainya sama, gitu, sama dengan L. Nah, ini. Dalam limit kemarin begitu. Sebuah limit fungsi fx untuk x mendekati c itu dikatakan L jika limit kirinya sama dengan limit kanan dan nilainya sama-sama L. Nah, dalam kasus fungsi 1 per x kurang 2 tidak nilai limit kiri dan limit kanan berbeda. Limit kirinya negatif tak terhingga, limit kanannya positif tak terhingga gitu. Sehingga limitnya tidak ada. Bukan berarti limit tidak ada terus tidak bisa diamati, bisa, karena kita tahu limit kiri dan limit kanannya ada, gitu ya. Nah, sekarang apa konsep pengamatannya? Nah, kita bisa mengamati grafiknya sekarang supaya kita masuk dulu dalam konsep apa itu asimptot tegang dan asimptot datar ya. Sekarang kita cek grafiknya. Nah, berikut ini adalah grafik fungsi limit X mendekati 21 per X kurang 2. Ini grafiknya, ya kan? Jadi kalau kita lihat grafiknya ini, ya, ketika X di 2, ya, fungsi itu tidak pernah menyentuh 2 itu. Dia akan begini, dia akan naik terus ini. Ya, semakin dekat ini ke 2, ini semakin besar ya. Kalau X-nya mendekati 2 dari kanan ini, dia semakin tak terhingga
sangat besar ya nilainya. Nah, tetapi kalau X-nya itu mendekati 2 dari kiri, perhatikan ya, maka grafik fungsinya semakin kecil menuju negatif tak terhingga, sangat kecil sekali. Dari sini kita tahu iya semakin kecil kan, negatif sampai berapa tadi kan. Nah, kalau kita masukin X ini misalnya kalau dari kiri ya 1,9999 ya kan, kecil sekali gitu menuju tak terhingga negatif. Kalau dari kanan dia menuju tak terhingga positif. Berarti kan tidak sama nilai fungsi itu ketika mendekati dua dari kiri dan kanan. Limitnya tidak ada, tetapi limit kirinya ada, limit kanannya ada. Limit kanannya menuju tak terhingga, tak terhingga, dan limit kirinya ini menuju negatif tak terhingga. Nah, dalam konsepnya garis X ya sama dengan 2 itu, inilah yang disebut dengan asimtot tegak ya. Tegak dia. Nah, itu. Jadi kalau ditanya tentukanlah persamaan asimtot tegak dari fungsi 1 per X kurang 2, jelas X sama dengan 2. Nah, asimtot mendatarnya ini, sumbu X ini bernilai Y sama dengan 0 ya. Ini kan Y sama dengan 0 ini. Artinya ketika bagaimana supaya Y itu sangat dekat dengan 0, maka yang kita cari nilai limit X mendekati positif tak terhingga ya, dan X mendekati negatif tak terhingga. Itu yang menyebabkan kita menemukan asimtot mendatar namanya. Ini disebut asimtot mendatar dari fungsi itu. Nah, itu kesimpulannya ya, datar. Nah, itu konsep dari asimtot tegak dan asimtot mendatar ya. Jadi ada di sini berikutnya kita mengenal definisinya ya. Nah, ini oke, kita amati dulu. Dari grafik tersebut dapat kita menuliskan beberapa kesimpulan. Yang pertama, ketika X sangat dekat dengan 2 dari kiri, maka nilai fungsi itu Y sama dengan 1 per X kurang 2 adalah negatif tak terhingga. Ketika X sangat dekat dengan 2 dari kanan, maka nilai fungsi itu adalah positif tak terhingga. Semakin dekat X dari kiri maupun kanan dengan 2, maka nilai fungsi semakin kecil sampai tak hingga, dan semakin besar sampai tak hingga. Dan garis fungsi tidak akan pernah menyentuh garis X sama dengan 2. Sehingga disimpulkan untuk fungsi Y sama dengan 1 per X kurang 2 dapat kita simpulkan bahwa garis X sama dengan 2 adalah asimtot tegak fungsi ya. Itu definisinya atau pengamatan kita terhadap grafik dan nilai-nilai dalam tabel. Nah, selanjutnya ketika X menuju negatif tak terhingga ke kiri, maka nilai fungsi Y sama dengan 1 per X kurang 2 adalah sangat dekat dengan 0, tapi tidak pernah sampai di 0 ya kan? Dan ketika X menuju positif tak terhingga ke kanan, maka nilai fungsi itu adalah sangat dekat dengan 0 juga. Jika nilai X menuju negatif tak terhingga dan positif tak terhingga, maka nilai fungsi semakin dekat dengan 0, tetapi tidak pernah sampai di 0. Garis fungsi tidak akan pernah menyentuh Y sama dengan 0. Untuk fungsi Y sama dengan 1 per X kurang 2 dapat kita simpulkan bahwa garis Y sama dengan 0 merupakan asimtot mendatar dari fungsi itu. Ya, nah, gitu. Nah, sehingga ada definisi di sini. Nah, definisinya, jika limit X mendekati CFX sama dengan positif negatif tak terhingga, maka garis tegak dengan persamaan Y sama dengan C itu dinamakan sebagai asimtot tegak bagi fungsi fx. Nah, jika limit X mendekati tak terhingga positif fx sama dengan L, atau limit X mendekati negatif terhingga suatu fungsi L, maka garis mendatar dengan persamaan Y sama dengan L ini ya, Y sama dengan L dinamakan sebagai asimtot datar bagi fungsi Y sama dengan fx. Itu sebagai definisi dulu